Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Olva dengan NIM 2301128. Baik, berhubung dengan tugas dari MK Fisika Dasar 2 dan Praktikum dengan guru pembimbing Ibu Liza Afra, saya akan menceritakan kembali tentang aliran fluida atau meringkas kembali atau menyampaikan kembali ya. Nah, apa sih itu aliran fluida? Kita akan bahas sekarang ya. Aliran fluida adalah gerakan zat cair atau gas yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan tertentu. Nah, ini dia itu membentuk garis aliran. Terus, aliran ini mempunyai jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada aliran laminer, ada aliran transisi, dan ada juga aliran turbulen. Nah, terus 3 aliran ini apa? Nah, yang pertama itu ada aliran laminer. Nah, aliran laminer ini secara bahasanya itu, dia itu terjadi pada kecepatan yang rendah. Nah, alirannya itu teratur, tanpa pusaran dan tanpa percampuran. Alirannya itu berarti lancar dan berlapis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aliran darah kita, aliran air di sungai yang tenang. Nah, itu dari contoh dari aliran laminer. Terus yang kedua itu ada aliran transisi. Aliran transisi adalah peralihan aliran fluida dari laminer ke turbulen. Contohnya apa? Contohnya seperti aliran udara yang bertumbukan nih dengan benda yang melengkung. Contohnya seperti bola gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini merupakan kebalikan nih dari aliran laminer. Nah, maksudnya itu merupakan aliran fluida yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Nah, dia tidak teratur dan saling bergejolak nih. Dia terjadi pada kecepatan yang sangat tinggi. Contohnya nih, misalnya pada ombak, kemudian sungai yang mengalir dengan deras. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi nih si aliran fluida tadi. Nah, faktor-faktornya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada viskositas, ada tekanan, densitas, dan geometri. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada viskositas. Nah, viskositas itu merupakan tingkat ketahanan nih suatu fluida terhadap tegangan yang diterimanya. Kayak bahasa mudahnya itu, viskositas itu merupakan kekentalan. Nih, semakin tinggi viskositasnya, maka semakin lambat kan laju alirannya. Kita ambil contoh. Misalnya nih kita bandingkan aliran air dan madu misalnya. Jika kita alirkan dalam suatu pipa, maka apa? Lajunya itu lebih ke laju air pastinya kan daripada madu. Kenapa? Karena viskositas dari madu dan air dia lebih tinggi yang madu. Makanya kekentalannya itu atau lajunya itu akan lambat. Nah, begitu. Terus yang kedua itu ada tekanan. Nah, tekanan ini juga termasuk ke dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju dari suatu aliran fluida. Nah, begini. Fluida itu kan mengalir dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Maka semakin besar perbedaan tekanan, maka semakin laju alirannya. Nah, kita ambil contoh misalnya pada saat kita membuka keran air nih. Jika misalnya kita bukanya penuh, maka laju alirannya tentu lebih deras dong. Sedangkan kalau kita buka keran kecil nih, laju alirannya juga mengecil. Nah, hal ini merupakan perbedaan tekanan yang terjadi antara keran yang dibuka penuh dengan keran yang dibuka sedikit. Nah, begitu. Terus yang ketiga itu ada namanya densitas. Ini merupakan ukuran massa per satuan volume zat. Nah, densitas juga berperan nih dalam laju aliran fluida. Dalam kata lain, densitas ini adalah ukuran seberapa padat sih ini suatu zat. Nih, semakin padat fluida, maka semakin lambat laju alirannya. Nah, misalnya nih, minyak kurang padat daripada air, sehingga mengalirnya lebih cepat. Baik, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu geometri. Nah, geometri ini merupakan sistem yang dapat mempengaruhi laju aliran fluida ini. Misal, yang paling mudah nih, ukuran pipa. Misalnya pada kita kayak sanyo di rumah begitu ya, pengaliran air di rumah. Itu ukuran dan bentuk pipa, saluran tempat fluida itu mengalir dapat mempengaruhi laju alirannya. Misalnya nih, salurannya
kayak pipanya tuh lebih kecil, berarti dia akan melaju aliran yang lebih tinggi daripada yang lebih lebar, karena fluida dipaksa mengalir lebih cepat untuk melewati area yang lebih sempit. Kayak misalnya dari tempat air, sumber air dialiri ke rumah itu, pasti dia dari pipa yang lebih besar kemudian kecil sampai ke rumah. Itu tujuannya biar dia lebih cepat airnya begitu, karena fluida dipaksa mengalir lebih cepat untuk melewati area yang sempit. Baik, sekarang kita akan ngebahas tentang belajar tentang aliran fluida emang berguna ya di teknik sipil. Nah, berguna loh. Paling banyak nih kegunaannya itu di bidang tentunya hidro ya, bidang hidro. Misalnya nih, seperti merancang sistem pipa yang efisien dan andal, terus merancang sistem perpipaan yang jaringan air dan drainase, kayak merancang bendungan, kemudian merancang sistem irigasi dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya, cuma ini hanya beberapa saja. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.